Baik, sebelum menemui pasien, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah prosedural. Baik, selesai. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Dr. Agra, merupakan dokter jaga pada klinik pagi hari ini. Dengan Bapak siapa saya berbicara dan umurnya? Bapak Krisna, umur 30 tahun, dok. Baik, dari data rekam medis, Bapak akan melakukan tes koordinasi, orientasi, dan juga kesadaran ya Bapak ya. Sebelum itu saya akan melakukan pemeriksaan GCS yang dimulai dari eye atau mata. Baik, di sini pasien membuka mata, yang berarti eye dari pasien itu 4. Interpretasi lain dari GCS-nya adalah apabila I3 itu saat terbuka pada saat respon verbal, E2 pada saat respon terbuka, mata terbuka pada respon nyeri, di mana respon nyeri itu pada supraorbital, sternum, selanjutnya ada lunula atau neobat, selanjutnya temporomandibular joint. Selanjutnya untuk verbal, di mana ada 5 poin. Di mana verbal 5 itu saat pasien bisa menjawab atau memiliki orientasi yang baik. Baik, sebelumnya Bapak atas nama siapa? Krisna, dok. Baik, sebelumnya saya siapa Bapak? Dokter Agra. Baik, kalau boleh tahu ini di mana Bapak ingatnya? Di UGD, dok. Baik, benar di rumah sakit. Selanjutnya untuk waktunya bisa dilihat untuk suasananya apakah siang atau malam? Ya, dok. Baik, di sini terdapat tidak ada disorientasi dari waktu, tempat, dan juga orang pada pasien, di mana verbal dari pasien itu 5. Selanjutnya verbal 4 apabila adanya gangguan disorientasi dari waktu, tempat, maupun orang. Yang 3, saat ditanyakan pasien hanya bisa membentuk satu kata seperti aduh atau sakit dan tidak bisa membentuk kalimat. Verbal 2 itu saat pasien hanya bisa mengeluarkan suara yang mengerang. Dan verbal 1 apabila tidak memiliki respon atau tidak ada respon. Selanjutnya adalah pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik terdiri dari 6 poin. Verbal 6 adalah saat pasien bisa mematuhi perintah. Baik, Bapak bisa angkat tangannya seperti ini. Baik. Baik, di sini pasien dapat mematuhi perintah yang berarti motorik 6. Apabila motorik 5, maka saat diberikan respon nyeri seperti di pada supraorbital, maka pasien akan dapat melokalisasi nyeri. Dan apabila motorik 4, saat diberikan rangsangan nyeri, maka pasien akan menghindari nyeri. Pada motorik 3, apabila diberikan rangsangan nyeri, maka pasien akan seperti fleksi abnormal atau dekortikasi. Dan selanjutnya untuk motorik 2, itu saat diberikan rangsangan nyeri, pasien akan mengalami ekstensi dari yang abnormal. Selanjutnya untuk motorik 1 itu tidak ada respon dari pasien. Baik, dari pemeriksaan GCS itu ditemukan dari I4, verbal 5, dan motorik 6, di mana GCS pasien yaitu 15, artinya kompos mentis. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan afasia. Sebelumnya saya sudah mencuci tangan, lalu saya akan lanjutkan menuju pada pasien. Baik, sebelumnya selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Dr. Ista bertugas pada Poliklinik hari ini. Bisa sampaikan dengan Bapak siapa saya berbicara dan usianya berapa? Saya Bapak Krisna, 30 tahun, dok. Oke, baik Bapak Prisma, dari berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Agra, di sini Bapak mendapatkan hasil pemeriksaan GCS yaitu kompos mentis. Dan di sini saya akan lakukan pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan afasia untuk menilai apakah ada gangguan berbahasa pada Bapak atau tidak. Seperti itu nanti saya akan memberikan beberapa instruksi Bapak. Silahkan Bapak mengikuti instruksi saya. Dari Bapak apakah bersedia? Iya, dok. Oke, baik, jika Bapak bersedia, di sini saya akan mulai melakukan pemeriksaannya. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan terkait dengan bicara spontan atau kelancaran berbicara. Bapak silakan untuk jelaskan aktivitas apa yang Bapak lakukan hari ini sebelum datang ke poliklinik. Tadi pagi saya bangun jam 5 pagi, dok. Kemudian saya menyapu halaman rumah saya dan melakukan bersih-bersih. Kemudian lanjutkan dengan makan. Kemudian setelah jam 7 saya dijemput oleh nasi gede lalu diajak ke rumah sakit. Oke, baik Bapak. Dari respon Bapak terkait dengan bicara spontan itu masih dalam kondisi lancar. Di sini saya akan lakukan pemeriksaan berupa
pemahaman. Untuk pemeriksaan pemahaman di sendiri, silahkan Bapak ikuti instruksi saya kembali. Bapak ambil kertas ini dengan tangan kanan, kemudian lipat menjadi 2 bagian dan letakkan di atas meja ya Bapak. Oke, baik. Dari hasil pemeriksaan untuk pemahaman, pasien dapat melakukan dengan baik. Lalu saya akan lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya, yaitu repetisi atau pengulangan ya Bapak ya. Di sini saya akan mengucapkan satu kalimat, silakan Bapak ulangi kalimat yang saya sampaikan. Oke, saya mulai Bapak ya. Saya makan nasi goreng. Saya makan nasi goreng. Baik, kemudian saya lanjutkan. Saya menggunakan baju warna putih. Saya menggunakan baju warna putih. Oke, baik. Jadi pasien dapat melakukan pengulangan dengan baik. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan penamaan. Jadi nanti saya akan menunjukkan suatu benda. Silakan Bapak sebutkan benda apa yang saya tunjukkan ya Pak. Bisa dimulai Bapak? Pulpen. Oke, baik. Kertas. Oke, baik. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan penamaan dalam kondisi baik ya. Lalu saya akan lanjutkan untuk penilaian yang berikutnya atau pemeriksaan berikutnya adalah membaca. Di sini saya memberikan Bapak suatu kalimat, silahkan Bapak baca dan ikuti instruksi yang ada pada bacaan ini, ya Pak, silahkan. Tolong berdiri dan angkat tangan kiri. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Dari hasil pemeriksaan, pasien dapat dapat membaca dan juga mengikuti instruksi dengan baik. Dan terakhir adalah untuk pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan menulis. Bapak silakan untuk menulis kalimat bebas yang Bapak pikirkan sekarang. Ya, silakan. Oke, baik. Dan di sini pasien dapat menulis dengan baik. Kemudian saya lakukan pemeriksaan berikutnya. Terakhir adalah pemeriksaan untuk menggambar dari jam. Jadi Bapak di sini saya akan meminta Bapak untuk menggambar jam berbentuk lingkaran dan juga nanti silakan berikan juga angkanya 12 angka dan juga silakan tuliskan jarumnya menunjukkan pada pukul jam 10 lebih 10 menit. Apakah bisa dipahami Pak? Oke, baik, silakan untuk dimulai Pak menggambarnya. Oke, baik, dari hasil gambar jam ini didapatkan bahwasannya gambaran berupa lingkarannya ini masih bulat, sempurna, kemudian dituliskan 12 angka secara lengkap dan dari penunjukan jarumnya juga sudah sesuai ya Bapak ya. Oke, baik Bapak, dari hasil pemeriksaannya ini saya izin untuk menyampaikan hasilnya. Jadi dari semua pemeriksaan yang saya lakukan, saya tidak mendapatkan adanya gangguan bahasa atau dikenal afasia. Jadi masih dalam batas normal ya Bapak. Jadi mohon dijaga selalu kesehatannya, semoga sehat dan juga tolong istirahatnya cukup seperti itu ya Bapak ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bapak? Dan jika tidak ada, sekian dari saya Bapak. Terima kasih.